Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Negeri 2 Tulungagung. Bagaimana? Libur panjang? Nyaman? Atau nyaman pergi ke sekolah? Pasti masih seneng bilang pergi ke sekolah karena dapat sangu ya. Oke, kenyamanan pasti ya, nyaman nggak nyaman semuanya harus kita lakukan ya, karena kita harus segera beradaptasi dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Tapi jangan khawatir, semua akan berjalan dengan sangat baik asalkan kita tetap semangat. Baik, sudah berapa hari kalian melakukan pembelajaran daring? Sudah hari Senin, Selasa, Rabu, ini masuk ke hari berapa? Ya, hari ini kita bertemu dengan materi mata pelajaran prakarya kelas 9 ya. Kelas 7 8 sudah dapat kan materinya pelajaran prakarya? Baik, di kelas 9 ini prakarya agak sedikit beda karena ada 4 bab yang akan dibahas dalam prakarya, yaitu kerajinan, terus ada lagi rekayasa, nanti budidaya dan pengolahan. Bagaimana melakukan prakarya dengan sistem pembelajaran daring? Kita akan coba nanti. Baik, materi pertama dari saya adalah kerajinan. Kalau kemarin kelas 7 dan kelas 8 kalian mempelajari kerajinan dari daur ulang, limbah daur ulang. Kelas 8 kalian kalau tidak salah kerajinannya dari bahan lunak. Kelas 3 ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan keras. Apa itu kerajinan bahan keras? Apa itu kerajinan bahan keras? Sebentar. Oh iya, sebelum saya lanjutkan lagi ke kerajinan bahan keras, tadi semua sudah absen. Absen segera dimasukkan ya. Kalian absen ke Google Drive-nya yang ada di Google Classroom. Istilah baru nih. Kalau dulu absen saya Bu, hadir Bu. Sekarang cepetan dipencet saya hadir Bu, karena absen masuk ke dalam penilaian. Oke, kita lanjut lagi ke apa itu kerajinan bahan keras. Apa ya kerajinan bahan keras? Kerajinan dulu. Kerajinan adalah segala sesuatu yang dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan kesehariannya. Kadang digunakan sebagai kebutuhan ritual, pelengkap interior, pelengkap busana, dan banyak lagi. Jadi segala hasil cipta manusia disebut dengan kerajinan. Kalau kalian utik nih, lagi melihat video ini, kalian lagi nulis-nulis, jadi hasil pensil kalian gigit-gigit, itu juga kerajinan. Ya, semuanya ada. Berdasarkan manfaatnya, kerajinan itu dibagi menjadi 2, yaitu kerajinan fungsi hias dan kerajinan fungsi pakai. Misalnya, seperti apa kerajinan fungsi pakai? Ada yang lagi makan? Enggak ya? Kerajinan fungsi pakai itu seperti piring nasi pecel yang dari anyaman itu juga hasil kerajinan, tapi dia memiliki fungsi pakai, langsung bisa dipakai, dirasakan fungsinya. Yang kedua adalah kerajinan dengan fungsi hias. Kalau fungsi hias tadi, kerajinan itu dihasilkan bertujuan dengan menambah nilai atau menambah keindahan suatu benda. Apa ya contohnya? Oh ya, seperti ini. Bros seperti ini juga disebut dengan kerajinan fungsi hias. Begitu anak-anak. Kira-kira dari sini sudah paham? Sekarang kita masuk ke, Indonesia itu kaya akan hasil alam, budaya, sehingga banyak sekali hasil kerajinan yang diciptakan dengan beragam corak budaya seperti ukiran kayu Jepara. Karena beragamnya budaya, ukiran sama ukiran kayu, tapi kalau Jepara berbeda dengan ukiran kayu Toraja. Lalu ada lagi anyaman Cirebon. Anyaman Cirebon berbeda dengan anyaman dari Kapuas. Seratnya, cara polanya, itulah keuntungan Indonesia. Kenapa materi kerajinan tangan ini atau prakarya yang kerajinan ini sangat
saya berharap anak-anak bisa menemukan inovasi-inovasi, karena memang modal dari negara kita itu sangat luas, sangat banyak yang dapat kita manfaatkan menjadi sebuah kerajinan. Berikutnya, contoh lagi adalah batik Jogja. Tentu berbeda dengan batik Bali coraknya. Corak batik Jogja kebanyakan corak coklat, krem, sedangkan batik Bali dia lebih kontemporer, dia lebih berwarna, seperti itu. Ya, semuanya adalah menggambarkan kearifan lokal wilayah masing-masing. Oke, bahan kerajinan pun beragam. Jika dulu di kelas 7 kita mempelajari kerajinan dari limbah keras, organik dan organik, tadi sudah saya sebutkan bahwa kelas 8 kita mempelajari bidang lunak. Kali ini kita akan membahas kerajinan bahan keras alam dan buatan. Tetap dibagi dua. Jadi bahan keras itu ada dua, alam dan buatan. Seperti apa? Mari kita pelajari yuk. Prinsip kerajinan bahan keras. Kayak kantong Doraemon, prinsip kerajinan bahan keras. Baik, kerajinan bahan keras memiliki keunikan bahan kerajinan. Apa keunikannya? Seperti contohnya kerajinan bahan keras itu adalah kayu. Keunikan kayu apa? Ada lingkar tahunnya, lingkar tahun kayu. Ada seratnya. Ada apalagi ya? Bentuknya. Pernah nggak di dapur lihat talenannya ibu yang dari kayu yang tinggal dipotong itu? Dia memang sengaja tidak dibentuk kotak, tapi dibiarkan bentuk lingkar dari batang kayunya. Itu adalah keunikan bahan kerajinan yang perlu dipertahankan. Lagi ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Keragaman muatan nilai ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi sebuah kerajinan itu tidak hanya sebatas sebuah kerajinan. Dia mempunyai muatan nilai yang beragam. Apa saja muatan nilainya? Pertama adalah produk dengan nilai fungsional. Produk dengan nilai fungsional yaitu produk kerajinan ini memiliki nilai pakai. Contohnya keranjang rotan. Manfaatnya apa? Untuk menyimpan menyimpan kaos kaki, menyimpan koran, menyimpan benang, keranjang rotan. Dibayangkan. Oh ya, sebelumnya kelas ini sudah mendapatkan buku paket atau belum? Kemarin sempat mendapatkan buku paket atau belum? Di buku paket nanti kalian bisa lihat gambar-gambarnya dari itu tadi, si produk kerajinannya tadi. Kalau misalnya belum, nanti bisa saya kasih linknya yang soft file buku ya. Oke, tadi fungsi pakai, tadi apa? Keranjang rotan. Yang kedua, ada produk dengan nilai informatif. Contohnya, kalian beli motor di depan sekolahan, dealernya. Dapat beli motor di situ, dapat gantungan kunci, itu juga kerajinan tangan. Gantungan kuncinya tulisannya Yamaha. Berarti kerajinan ini memiliki nilai fungsional, informatif. Informatif apa yang didapat? Oh, beli motor itu murah di sini loh. Atau kalian pecinta bukan. Informasi lagi, misalnya kerajinan kipas. Dapat souvenir dari pernikahan. Di situ ada tertulis namanya Mea dan Joko. Informasinya apa? Berarti kerajinan itu memiliki nilai fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memberi informasi bahwa ini loh souvenirnya Maya sama Joko. Seperti itu, namanya produk dengan nilai informatif. Lalu produk dengan nilai simbolik. Produk dengan nilai simbolik itu seperti patung Ganesha. Ganesha itu apa aja? Bukan gajah. Jadi patung Ganesha itu kan produk kerajinan juga, tapi dia simbolik karena Ganesha itu disembah oleh pemeluk agama Hindu. Atau lagi kerajinan dengan nilai simbolik itu gambar wayang yang Krishna dipahat sedemikian rupa, dipajang di rumah, dia memiliki nilai simbolik. Ada lagi hiasan dari kepingan CD berupa bentuk Ka'bah, itu juga dengan berarti kerajinan tangan dengan nilai simbolik. Bagaimana tadi fungsional, informasi, simbolik
Sudah paham? Bisa mencerna apa yang saya katakan? Ada lagi yaitu produk dengan nilai prestis kali ini atau menambah wibawa. Contohnya, jika kita mengenakan produk tersebut ada nilai tambah atau ada nilai prestis di dalamnya. Beda enggak? Seorang yang menggunakan jaket dari biasa atau kain apa yang molor tuh sekarang? Spandek. Orang menggunakan jaket spandek, gambarnya macan tutul. Orang kedua menggunakan jaket kulit yang kelihatan elegan. Kira-kira lebih wibawa yang mana atau lebih menaikkan prestis yang mana, menaikkan wibawanya? Tentu yang jaket kulit kan ya. Yaitu berarti kerajinan jaket kulit itu memiliki kandungan atau memiliki nilai prestis. Sama juga dengan kerajinan emas, tembaga logam, cincin, perak, itu juga termasuk kerajinan dengan nilai prestis. Bagaimana anak-anak? Kira-kira sudah punya gambaran kerajinan apa saja ya yang ada di lingkungan kita? Kerajinan itu termasuk dalam kerajinan dengan kandungan nilai apa? Produk dengan nilai fungsional kah, informatif, simbolik, atau prestis? Kalau ngajar online gini jadi nggak ada yang lari ngambil spidol ke kantor, ke kelas. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Oke. Sebelum kita membuat produk kerajinan, tentu kita melakukan perancangan. Jadi ngerancang dulu, nanti endingnya di pertemuan keberapa tugas kalian yang merancang produk kerajinan. Jadi mulai di apa ya produk kerajinanku nanti. Sebelum melakukan pengolahan atau proses membuat sebuah kerajinan, ada yang harus diperhatikan aspeknya. Sebelum merancang harus ada beberapa aspek yang diperhatikan. Yang pertama adalah faktor teknis, cara pembuatannya. Jadi ojo ngen awakmu jangan kamu ngen oh aku arep gawe rak buku. Iya caranya, boh. Jangan, kita harus pikirkan dulu faktor teknisnya apa. Kira-kira diproduksi dengan mesin apa, atau kira-kira alatnya apa, atau kira-kira nanti pekerjanya di model gimana, atau di las bubut, atau apa. Jadi faktor teknis harus tetap diperhatikan. Cara pengerjaan dari faktor teknis itu adalah cara pengerjaan dari si kerajinan tersebut. Kedua yang diperhatikan adalah faktor ekonomis. Jangan di saat seperti ini ya, keadaannya seperti ini, kita harus pintar-pintar mencari celah dalam berwirausaha. Dan prakarya ini sangat membuka lebar sekali. Ide-ide dari anak-anak itu akan menjadi sebuah komoditas yang jual label itu gampang dijual lah. Seperti tahun-tahun sebelumnya kelas 3, mereka tidak hanya membuat kerajinan yang hanya dipasang terus kita tidak ada mendapat nilai jual dari apapun. Faktor ekonomis harus diperhatikan. Bisa nggak itu dijual? Bisa nggak itu nanti menarik perhatian orang sehingga ingin memesan pada kita? Bisa nggak itu nanti menjadi temuan baru yang bisa diproduksi massal? Seperti itu faktor ekonomisnya. Sama seperti kelas 3 yang kemarin, mereka membuat pada kerajinan kayu juga, kerajinan karas, mereka membuat rak bunga yang sekarang lagi rak bunga putih, polos, minimalis seperti itu. Mereka sudah membuatnya. Waktu itu 2 tahun yang lalu mereka sudah buat rak bunga, dipasang di ruang UNBK waktu itu, dipasang. Dan 2 tahun berlalu sekarang sudah sangat booming kan, rak yang minimalis itu. Jadi mereka membaca peluang, dan ketika dipasang, bapak ibu guru ada yang menanyakan, dibeli deh. Jadi seperti itu, faktor ekonomi tetap harus diperhatikan. Yang kedua adalah faktor ergonomis. Apa bedanya ekonomis dan ergonomis? Kalau ergonomis adalah faktor kenyamanan. Faktor kenyamanan, misalnya kalian membuat sebuah kursi, perhatikan tempat duduknya kursi. Jangan karena mengejar nilai estetikanya, kursi dikasih model spike di bawahnya. Jadi bantalannya kursi itu diparingi spike. Nyaman apa enggak kira-kira ngelinggo?
kan enggak, atau sandarannya kursi bikin mengkling, ya keju boyoke. Atau lagi yang diperhatikan faktor kenyamanan, misalnya kalian membuat apa ya, jaket tapi cuttingnya kalian bikin slim, kan nggak semua orang slim, itu nanti kalau dipakai jadi nggak nyaman bagi yang big size. Jadi faktor ergonomis atau faktor kenyamanan dalam sebuah produk itu harus diperhatikan. Keempat adalah faktor sains dan teknologi. Tidak dapat dipungkiri kita hidup di zaman yang serba canggih seperti saat ini juga ya. Kita memulai pengajaran kita dengan sistem online seperti ini. Saya ingat dulu waktu saya SD, saya diajar itu pakai kapur tulis. Engko lek wayang busek gurune bandem-bandeman. Terus SMA ganti lagi pakai spidol hitam. Dulu mikirnya lek spidol hitam ini tidak seneng ngiseni tinta ning kantor. Bisa TP-TP di kelas sebelah. Terus kita kuliah udah pakai slideshow layar. Dan tidak mengira kalau pada tahun ini kita harus memulai pengajaran kita dengan sistem seperti ini. Jadi kalau kita tidak memasukkan faktor sains dan teknologi, kita akan sangat tertinggal. Contohnya, contohnya kita membuat kerajinan bambu. Kerajinan bambu itu biasanya misalnya kita bikin kentongan ya. Kentongan dari bambu. Kalau kita masukkan faktor sains dan teknologi, bukan. Lebih tepatnya seperti kita membuat kerajinan dari kain misalnya. Dulu kain itu kalau bikin kain, itu kan hanya jilbab biasa. Kalau mau membuat kerajinan berarti bawahnya itu disongket, dikasih render yang dari songketan. Tapi sekarang pengrajin jilbab lebih inovatif lagi, memasukkan faktor sains dan teknologi ke dalamnya. Jilbab sekarang printing loh, jilbab di print bisa wajah koncone di jilbab, bisa gambar yang lucu-lucu jadi jilbab. Jadi model printing itu juga dia kerajinan itu memasukkan faktor sains dan teknologi. Dulu kalau misalnya bikin roti tar, ya cuma dihias aja pakai krim. Tapi sekarang juga enggak, roti tar masuk ke mesin digital, di print wajahnya. Di atas roti tar ada wajah. Jadi ya itu tadi pemanfaatan faktor sains dan teknologi supaya bisa bertahan. Lalu faktor estetika tentu tidak bisa ditinggalkan ya, namanya kerajinan harus melibatkan faktor estetika atau keindahan dari sebuah produk kerajinan tersebut. Jadi kalau ada pertanyaan nanti di soal atau di kuis, ada apa sih faktor estetika? Adalah faktor keindahan, warna, potongan, terus kombinasi warna, terus ukiran, itu masuk ke faktor estetika. Yang ketiga adalah faktor kondisi lingkungan. Nah ini tetap harus diperhatikan. Saya mau cerita. Faktor kondisi lingkungan itu kenapa harus kita perhatikan? Contohnya seperti ini. Kemarin kelas 8 sempat ke Bali, ya. Di sana banyak sekali kerajinan tangan kan? Pernah nggak lihat salah satu kerajinan tangan di Bali yang berupa gantungan kunci terbuat dari kayu? Banyak sekali dijual di jalan di Bali. Biasanya yang beli anak laki-laki. Terus gantungan kunci itu dibawa pulang. Sampai rumah dimarahi ibumu. Mbok gantung neng tas, diseneni karo ibumu. Apa diseneni ambek guru neng sekolah. Ayo dilebokne gantungane kunci ndak sopan. Ya, kira-kira tahu gantungan kunci apa? Sama seperti itu. Itu adalah sebuah kerajinan tangan yang mungkin cocok dengan kondisi lingkungan di Bali, tapi tidak akan cocok, tidak akan pas jika kita tempatkan di sini karena tidak sesuai dengan norma, kesopanan, dan adat istiadat yang ada di sini. Jadi apa saja sih aspek yang harus diperhatikan sebelum kita merancang sebuah produk kerajinan? Ya, tadi ada teknis, ekonomis, sains dan teknologi, estetika, dan kondisi lingkungan. Misalnya kamu tinggal di Tulungagung, terus kamu bikin kerajinan tangan songket, jaket yang super tebal ya. Kira-kira masuk nggak dengan kondisi lingkungan Tulungagung yang
sumuk kayak gini iki. Dia pas atau enggak? Kan enggak. Berarti itu yang harus kita perhatikan. Kalau tempatnya ini berarti baju yang saya harus memproduksi sebuah kerajinan itu yang baju, misalnya baju songket itu berarti nggak pas lah, karena di sini tuh nggak dingin. Beda kalau kita di Bromo, di daerah Batu itu mungkin. Oke, kita masuk ke oke. Itu tadi penjelasan saya tentang kerajinan bahan keras dalam tentang kerajinannya dulu. Minggu depan kita akan ketemu lagi dalam materi berikutnya. Nanti ada jenis dan karakternya. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingatkan anak-anak, siapkan lembar kerjanya, dikerjakan secara individu yang berisi, jadi seperti ini. Kalian nanti kerjakan tugasnya seperti ini di Word. Lembar kerja siswa LK1, karena satu pertemuan LK1, ada nama, kelas, nama dan nomor. Lalu buat sebuah tabel. Isinya hanya 4 tabel. Yang pertama, produk kerajinan bahan kerasnya apa? Termasuk alam. Lalu bahan dasarnya apa? Kayu jati. Bentuk kerajinannya apa? Pintu ukir. Kalau pintu ukir berarti kandungan muatan nilainya apa? Karena pintu memiliki nilai fungsi sebagai penutup, dia memiliki nilai fungsional, dan karena jati dan ukiran tadi, berarti dia menggunakan nilai prestis, kombinasi dari fungsional dan prestis. Kalian buat seperti ini. Link formnya ada di bawah nanti. Saya tunggu hari ini paling lambat jam 3 sore ya. Jadi kalian kalian kerjakan langsung, karena jam pelajaran kita ada 2 jam pelajaran kan, masih cukup. Langsung kalian kerjakan supaya anak-anak nggak numpuk itu tugas itu. Kalau kalian terbiasa menumpuk tugas nunggu engko wes, akhirnya program dari kita ini jadi beban. Kalian nggak bisa jalan-jalan, nggak boleh jalan-jalan deh, kok jalan-jalan. Jadi tugas kelas dari kita ini jadi beban nanti. Jadi usahakan setiap kali pertemuan seperti ini langsung kalian kerjakan tugasnya, langsung kalian submit, masuk ke Google Drive di Google Class kita, selesai tugas. Kalian bisa nonton TV lagi, atau kalian bisa mengerjakan tugas yang lain lah, tugas di rumah. Jadi optimal, kita di kelas pelajaran kita optimal, kegiatan kita di luar juga tetap optimal. Jadi seperti itu ya. Tetap semangat. Anak-anak jangan tetap berundel. Ini bukan saatnya kita berundel. Kita harus cepat beradaptasi. Kita harus cepat lakukan sajalah semuanya dengan senang. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan tugas-tugas di pelajaran yang lain juga. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya lupa. Terima kasih juga untuk Tekno Jagat yang telah memberi fasilitas OSP ini, jadi lebih mudah dalam proses mengajar secara daring ini. Rasanya gampang lah, tinggal cetek-cetek seperti itu. Saya rekomendasikan buat teman-teman yang belum pernah mencoba program ini, silahkan. Terima kasih Tekno Jagat, saya terbantu sekali.